أحسن ثيابه وأفضلها الأبيض ويلي الأبيض ما سبي قبل نسه. قال شيخنا ويكره ما سبي بعده ولو بغير الخمرة. انتهى. ويحرم التزين بالحرير ولو قزا وهو نوع منه كمد اللون وما أكثر وزنا لا ظهورا من الحرير لا ما أقله منه ولا ما استوى في الأمران ولو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجه. فرع يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره أو لم يكن مقامه في الدفع السلاح. وصحح في الكفاية قول جمع يجوز الكباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة ولحاجة كجرب إن أذاه غيره أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره وقمل لم يندفع بغيره ولامرأة ولو بافتراش لا له بلا حائل. ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة وزر الجيب وكيس المصحف والدراهم وإضاء الإمامة وعلم الرمح لا الشرابة التي برأس السبحة. ويجب للرجل لبسه حيث لم يجد ساتر العورات غيره حتى في الخلوة. ويجوز لبس الثوب المسبوه بأي لون كان إلا المزعفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت على التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجسنا Muhammad SAW. Masih dalam pembahasan yang disunnahkan di dalam sholat Jumat. Di antaranya beberapa sunnah sudah dibaca, yaitu terakhir masalah pembahasan disunnahkan untuk berangkat lebih pagi bukur, disunnahkan untuk berangkat awal waktu, karena pahalanya tentunya akan lebih daripada orang yang berangkat ketika sudah mendekati sholat. Kemudian selanjutnya watazayyunun, dan menghias diri. Menghias diri itu artinya memakai pakaian yang lengkap. Kemudian watazayyunun bi ahsan thiyabihi, dengan paling bagusnya pakaiannya. Sunahkan kita ketika menggunakan berangkat ke Jumat untuk pakai pakaian itu yang paling bagus. Tapi nanti pakaian yang paling bagus yaitu kalau warnanya putih. Karena ada riwayat dari Nabi SAW, Man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wala bisa min ahsan thiyabihi, Nabi menyebutkan gitu, dan memakai dengan paling bagusnya pakaiannya, wa massa min tibin kana indahu, dan menggunakan dari wangi-wangian yang ada pada dirinya. Summa atal jum'ah, kemudian dia mendatangi Jumat. Berarti sudah mandi, pakai pakaian yang paling bagus, pakai wangi-wangian. Summa atal jum'ah, kemudian mendatangi salat Jumat. Dan ketika mendatangi salat Jumat, walam yatakhatta a'nagan nas, tidak melangkai daripada leher-leher manusia, di atas pundak, masalah takhati. Summa shalla, kemudian dia melakukan salat, maka taballahu lahu, salat yang sesuai rakaat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ansata, kemudian di dalam menghadiri Jumat insat. Sudah kemarin insat yaitu diam dan mendengarkan daripada khutbah. Summa ansata idza kharaja imamahu hatta yafrugha min salatihi, kemudian insat ya jika keluar imamnya sampai selesai daripada salatnya. Maka apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan ketika salat Jumat seperti ini? Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'allati qablaha, maka itu akan menjadi pelebur dosa antara Jumat dengan Jumat yang sebelumnya. Artinya dosa yang dia lakukan antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang dia berangkat, itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah, ini itu ya, kalau kita bisa lebih lengkap seperti ini, yaitu lebih ahsan, lebih afdal. Karena sebagai tambahan pahala ya. Kemudian ketika berhias diri dengan pakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus itu kalau dari segi warna mana yang lebih afdal?
Wa afdaluha al-abyad. Paling afdalnya pakaian yaitu apa? Yang berwarna putih. Karena Nabi pernah mengatakan ilbasu min siyabikumul bid. Ada min siyabikumul bayad. Ya, pakailah pakaian-pakaian kamu yang warnanya putih. Fa innaha min khairi siyabikum. Maka sungguhnya itu adalah paling bagusnya pakaian-pakaian kamu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan warna putih mautakum orang-orang yang meninggal di antara kamu. Nah, ini karena itu apa? Lebih afdal pakai pakaian putih. Mutlak ini bukan harus Jumat sebetulnya. Di Jumat ataupun selain Jumat afdalnya pakai pakaian putih. Ya, kalau di Jumat ini isanu jadida, malah disunahkan yang baru. Kalau ada pakai pakaian yang paling bagus, kemudian warnanya putih baru. Kalau enggak baru, paling enggak yang paling mendekati baru. Oh, ada pakaian hari raya kemarin, ada pakaian hari raya 2 tahun yang lalu. Mana yang lebih dekat hari raya yang kemarin? Itu yang lebih didahulukan. Ini untuk tertib untuk apa? Afdalnya memakai pakaian. Dan ini kalau apa untuk semuanya, imam dan makmum. Tapi bagi imam disunahkan untuk lebih lengkap dan lebih ahsan daripada makmumnya. Yang dikatakan yusannu ayyazidal imam fi husnil hay'ah. Imam itu disunahkan untuk lebih daripada apa? Lebih daripada makmum di dalam apa? Paling bagusnya daripada bentuk pakaiannya. Seandainya imamnya lebih lengkap, pakai ya gamis, tambahi jubah, tambahi imamah, ya. Kemudian kalau perlu tambahi toilasan, ya, seperti yang Kiai Hamid itu ya, kerudung itu taruh. Nah, itu toilasan atau kutrah namanya. Nah, itu lebih ahsan, lebih bagus. Pakai pakaian putih. Putih itu apa? Luar dalam. Disebutkan sama ulama apa? Luar dalam kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya paling tidak atasan putih. Nah, ini disebutkan dalam kitab. Malah ada di situ. Wal akmal antakuna siyabuhu kulluha hatta al-imama bayda fa illam takun kulluha fa'alaha. Kalau tidak ya apa? Pakaian atas lah yang warnanya putih. Nah, jangan diganti dengan yang lainnya. Ya, jangan diganti dengan yang lainnya. Pakai jas ya sekarang. Seandainya ya, pakai seandainya apa batik seandainya. Ya bukan, malah ini afdalnya pakai pakaian warna putih. Ini di luar sholat atau di dalam sholat. Lebih-lebih sholat Jumat gitu loh. Lebih-lebih sholat Jumat. Nabi mutlak ini amarnya ilbasu min siyabikumul bayad fa inna min khairi siyabikum. Nabi menentukan. Karena itu banyak ulama-ulama yang dahulu orang-orang soleh itu pakai pakaiannya semuanya putih, mulai gamisnya sampai sarungnya senangnya warna putih. Ya, sebagian ulama itu tidak pernah kita lihat pakai warna lain. Kenapa? Ini mengamalkan sunnahnya Nabi. Bukan pakaiannya orang tertentu, ya bukan pakaian daerah tertentu, tapi ini adalah pakaian apa? Pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu lebih lengkap bagi imam untuk apa memakai pakaian ketika apa sholat Jumat. Malah ya kalau bedanya dengan hari raya memang kalau Jumat lebih didahulukan warna putih daripada yang lebih mahal. Tapi kalau untuk hari raya lebih yang didahulukan yang lebih mahal walaupun bukan warna putih. Tapi kalau warna putih lebih mahal ya tentunya lebih afdal ya. Wayalil abyad, dan setelah afdal yang warna putih selanjutnya itu apa? Masubigha qabla nasjih, yaitu sesuatu yang diwenter atau diwarnai sebelum ditenun, sebelum jadi kain. Jadi benangnya sudah diwarnai sebelum jadi kain. Itu apa? Lebih afdal daripada apa? Berarti mafhumnya daripada sesuatu yang diwarnai setelah jadi kain. Tapi jarang sekarang ada pakaian yang diwarnai setelah jadi kain. Kalau dulu banyak, ya setelah jadi kain baru dimasukkan, ya entah itu dicelupkan apa pewarna atau gimana, walhasil diwarnai setelah apa? Setelah jadi kain. Tapi yang afdal apa? Kalau ada dua pilihan seperti itu, yang lebih afdal yang diwarnai sebelum jadi kain, ya, sebelum ditenun. Di situ ada sebetulnya sebelumnya ada faedah di situ. Masalah menyetrika pakaian.
Ya menyetrika itu ya memang ya atau melipat pakaian dan menyetrikanya. Tidak harus menyetrika ya, melipat pakaian. Ya melipat pakaian itu kata Nabi SAW, utwu ya walaupun sanadnya dhaif ya. Utwu thiyabakum tarji'u ilaiha arwahuha. Fa inna syaitana idza wajada thawba matwiyan lam yalbashu. Wa idza wajadahu mansyuran labisahu. Ini apa? Melipatlah, artinya lempitlah kalau bahasa kita. Apa lempit bahasa Indonesia? Melipat ya. Melempitlah ya. Atau lipatlah ya. Lipatlah pakaian-pakaian kamu, artinya apa? Ya bahasa kita lempitlah pakaian-pakaian kamu, tarji'u ilaiha arwahuha. Akan kembali kepada itu pakaian kamu arwahuha, ruhnya. Apa maksudnya? Kelihatan baru lagi. Bukan berarti ono ruhe ya. Pakaian artinya apa? Kembali seperti baru lagi. Artinya apa? Aman, tidak cepat rusak. Fa inna syaitan, kenapa? Karena sesungguhnya setan itu idza wajada thawb, jika dia mendapatkan pakaian matwiyan, terlipat, ya, lam yalbasu. Setan tadi tidak akan, jin tadi tidak akan apa? Setan tadi tidak akan memakainya. Tapi wa idza wajadahu mansyuran, kalau setan tadi melihat pakaian tadi itu mansyuran, tidak dilembit, ya labisahu, setan akan memakainya. Bodoh ambek sing digantungan-gantungan itu loh. Biasanya kan pakaian itu digantung kan. Yang digantung itu pakai setan. Berarti apa? Dipakai setan resikonya cepat rusak. Resikonya nanti cepat rusak. Karena itu ya ketika tidak dipakai, kalau memang tidak dicuci, mau dipakai lagi lebih baik dilembit. Kemudian ada riwayat lain, idza tawaitum siyabakum fadhkuru smallah la yalbas wal jin bilail wa antum bin nahar fatubla sari'an. Katanya apa? Jika kamu melipat pakaian-pakaian kamu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya baca bismillah. La yalbas wal jin bilail, maka tidak akan memakainya jin ketika malam hari dan kamu pakai di siang hari. Cepat rusak di dua makhluk. Malam dipakai jin, paginya atau siangnya dipakai kamu. Akhirnya apa? Fatubla sari'an, maka akan cepat apa? Cepat rusak, cepat apa? Hancur itu pakaian. Ya, karena itu apa? Tidak dipakai ya selempit. Kalau tidak masuk apa? Dicuci waktu apa? Tidak usah lama-lama, kadang-kadang sampai 3 hari ya. Di apa? Cantolan aja cepat rusak itu pakaian. Dan dapat barokahnya setan akhirnya. Wayalil abyad masubiya qabla nasjih. Dan setelah warna putih di dalam apa keutamaan untuk memakai pakaian di hari Jumat, masubiya qabla nasjih, sesuatu yang diwarnai sebelum menenunnya, artinya sebelum jadi kain. Qala syekhuna, berkata guru kita Ibn Hajar, wa yukrahu masubiya ba'dahu walau bi ghairil humrah, dan dimakruhkan pakaian yang diwarnai setelah jadi kain, ya setelah nasjih, walau bi ghairil humrah, walaupun dengan tanpa warna merah. Walaupun bukan warna merah, kalau itu diwarnai setelah apa namanya? Setelah jadi kain, maka hukumnya apa? Makruh. Tapi di sini nanti di syurah, di hawashi, ya baik di i'ana ataupun di tarsyih, di situ disebutkan, ini tidak disebutkan, di situ dikatakan, tapi di mana? Tapi di ana sebutkan ya ibarat tuhfah. Wayal abyad masubiya qabla nasih wa yukrahu masubiya ba'dahu. Karena Rasulullah lam yalbasu. Tapi tidak ada jazm sebetulnya. Tidak ada jazm karena setelahnya Ibn Hajar itu mengatakan kadza dzakarahu jam'un mutaqaddimun wa'tamadahul mutaakhirun wa fihi nadhar. Berarti Ibn Hajar di Tuhfah tidak menjazm. Artinya apa? Tidak memastikan itu pendapatnya makruh. Karena itu di syarahnya di sini ataupun di ana ataupun di tarsyih di situ sebutkan bahwa di Tuhfah tidak ada jazm sebetulnya dalam makruh sebagaimana berkata syarih. Ya, syarihnya mengatakan wa qala syekhuna, langsung kan berkata guru kita Ibn Hajar, seakan-akan itu i'timadnya. Wa yukrahu masubiya ba'dahu walau bi ghairil humrah. Padahal kalau melihat ibarah dari ibarah yang di Tuhfah, Ibn Hajar malah di situ mengatakan fihi nadhar. Ya kan, fihi nadhar. Artinya apa? Itu bukan jazm pendapat Ibn Hajar. Ini di semua hawasi gitu.
Berarti di situ apa wa idza sini malah dikatakan wa idza ta'ammaltaha ta'lam anna syaikhahu lam yadzim bil karaha bal nagalaha an qaumin wa huwa lam yartadhiha li'annahu nadara fiha illa ayyugala annahu jazama biha fi ghairi tuhfah. Memang Ibn Hajar menjazam di selain kitab Tuhfah. Summa ra'aitu fil fathi jazama biha. Artinya di kitab selain Tuhfah memang Ibn Hajar menjazam. Tapi yang mugaddam kan Tuhfah, gitu. Makanya di taklik gitu ya. Kemudian wa yahrumu tazayyun bil harir, haram ya berias atau memperbagus pakaiannya dengan apa? Bil harir, dengan apa? Sutra. Aslinya gini, sutra itu hukum aslinya bagi laki hukumnya haram. Tapi nanti akan disebutkan di sini ada beberapa masalah, ada beberapa keadaan itu karena darurat ataupun hajah boleh bagi laki untuk memakai sutra. Nanti bahkan fasal selanjutnya akan disebutkan itu apa saja yang diperbolehkan bagi laki untuk memakai sutra. Aslinya hukumnya apa? Nabi pernah mengambil tangan kanannya sepotong kain daripada harir, kemudian tangan kirinya sepotong dari emas ya, membawa emas. Kemudian Nabi mengatakan hadzani haramun ala dukuri ummati. Ini dua-duanya sutra dan emas haram terhadap lelaki umatku. Haram bagi lakinya. Kemudian hilun li inasihim, halal bagi perempuan-perempuan umatku. Berarti apa? Emas dan sutra hukumnya haram bagi laki. Kenapa? Karena di situ pertama karena khuyala, karena di situ ada kesombongan. Kemudian kedua, kalau untuk sutra la taliku bisyihamatir rijal, tidak pantas dengan kejantanan seorang lelaki. Ya kalau lelaki pakai sutra akhirnya apa? Banceni, ya lembeng akhirnya, kelihatan seperti banci. Nah, karena itu apa? Tidak pantas. Ya kan itu tidak pantas untuk memakai apa? Sutra. Kalau perempuan pantas, malah dianjurkan bagi perempuan pakai sutra. Kenapa? Supaya di situ apa? Supaya di situ malah lebih banyak lelaki tertarik kepada itu istrinya sehingga apa? Terjadi banyak apa? Wigo artinya bajima, sehingga apa? Banyak kasratun nasl, banyak turunan nantinya akhirnya. Nah, itu matlub ya minas syari' katanya. Itu dianjurkan ya daripada syariat. Jadi kalau untuk apa? Untuk lelaki hukumnya haram. Bahkan Ali Shibra Milsi mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar memakai sutra dan mas-masan tadi itu. Ya termasuk minal kabair. Bahkan Nabi mengatakan la talbasul harir walad dibaj. Janganlah kamu para lelaki memakai apa? Harir ataupun memakai dibaj. Dibaj no minal harir. Ya no minal harir tapi ghalidha, tebal. Kemudian sebetulnya kalau kita fikir yang lainnya, pembahasan masalah harir ini ada yang membahas setelah sholat id, ada yang membahas bab mustaqil sendiri. Kalau di sini dimasukkan bab Jumat. Ini satu-satunya yang beda ini ya. Kemudian di situ wa yahrumu tazayyun bil harir walau ghazzan, walaupun itu adalah ghazz. Yang memakai harir itu apa? Dengan segala cara sudah, mau dipakai pakaian, mau ditaruh sebagai hamparan, mau dipakai sitarah, ya semuanya tidak boleh bagi apa? Laki untuk memakai sutra. Memakai daripada sutra. Kecuali kalau digunakan untuk apa? Jalan, tidak apa-apa. Kalau untuk digunakan jalan, tidak apa-apa. Artinya di jalanan orang nginjak, ya laki tidak apa-apa. Hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena mufaraqah lahu halan. Bukan duduk dia, kan dia cuma lewat. Ya. Bukan apa? Secara uruf la yu'addu isti'malan. Karena secara uruf tidak dikatakan dia memakai. Nanti ada pembahasan seperti tadi katakan bahwa apa? Kadang-kadang sutra ini nanti hukumnya diperbolehkan tapi lihaja atau lidharurah. Kadang-kadang bukan lihaja atau dharurah. Boleh memakainya kalau apa? Kalau tidak mubasyarah. Tidak langsung ke kulitnya. Seperti pakaian ini, kan ini ada dua kain. Di dalamnya dikasih sutra. Kemudian dijahit. Ke kulitnya tidak kena sutra, dohirnya juga tidak sutra. Boleh. Namanya bitanah. Atau di bantalan, bantal dalamnya dikasih sutra, itu boleh nggak digunakan? Boleh, karena apa? Tidak langsung.
Nah, itu diantara yang diperbolehkan. Kemudian walau gozan katanya, walaupun itu adalah goz. Goz itu apa gozan? Wahwa nau'un minhu. Itu adalah semacam daripada sutra kamdullon yang warnanya apa? Keruh ya. Warnanya keruh. Kamdullon. Iya. Mutaghayyirul laun, ya, berubah warnanya, tidak bagus. Laisa bisafin, bukan apa namanya, bukan murni ya warnanya, ada campuran. Kemudian wama aktsarahu waznan la duhuran, ya bukan bening. Wama aktsarahu waznan la duhuran minal harir, dan apa haram juga ma aktsarahu waznan, yaitu sesuatu yang lebih banyak timbangannya, la duhuran, tidak tampaknya, artinya apa? Tidak dari segi apa zahirnya, minal harir, daripada apa harir. Artinya apa? Kalau ada campuran antara sutra dengan sutra, dengan selain sutra, ada sutra campuran dengan tanpa sutra, ya apa ini hukumnya? Dilihat timbangannya, lebih berat benang sutranya atau lebih berat daripada selain sutra. Ya, prosentasenya dilihat. Kalau memang lebih berat daripada sutranya, maka hukumnya jelas haram. Jadi tafsirnya gini, kalau lebih berat sutra haram, kalau lebih berat selain sutra halal, kalau sama halal, kalau ragu ada khilaf nanti situ. Kalau sama halal, nanti ada sini. La duhuran minal harir, ya, ya katanya apa? Daripada sutra. Lama agolluhu minhu, tidak sesuatu yang lebih sedikit timbangannya minhu daripada harir. Artinya apa? Harirnya lebih sedikit daripada selain sutranya, maka hukumnya apa? Tidak haram. Wala mastawa fil amran, dan tidak haram juga fi mastawa, sesuatu yang sama fihi di dalam wazan apa? Al amran, dua-duanya, sutra dan selain sutra. Jadi tafsirnya tadi itu, kalau lebih berat sutranya haram, lebih berat selain sutranya halal, sama halal, ragu ini. Walau syakka fil aktsar, seandainya ragu di dalam yang lebih banyak, fal aslu al hil. Ini menurut siapa? Ibn Hajar, khilafan lirramli. Ya, ini menurut Ibn Hajar, kalau ragu lebih banyak sutra atau lebih banyak selain sutra, maka hukumnya apa? Halal inda Ibn Hajar, ya alal aujah katanya sini, khilafan lirramli. Kalau Imam Ramli hukumnya apa? Makruh. Tapi sutra beneran ya, bukan sarung tulis sutra 100% itu ya. Kadang-kadang ya bukan sutra. Kalau memang sutra beneran ya, sutra beneran. Bahas perlu digarisbawahi yang dibuat alas kaki tadi itu, kalau memang itu adalah karena tasyabbuh dengan khuyala, orang-orang yang sombong tetap haram, tapi bukan karena lubsul harirnya, tapi karena tasyabbuh dengan al-mutakabbirin. Syakka haram dari Ibn Hajar. Halal ya? Haram. Makruh. Haram. Oh, haram. Halal inda Imam Ramli, haram ya. Haram inda Imam Ramli. Ibn Hajar halal. Imam Ramli haram. Ada yang lain. Fadhal mic-nya. Tadi disebutkan untuk keharaman harir itu untuk laki-laki. Jika untuk perempuan malah dianjurkan gitu ya. Karena untuk menarik suami lil wiqa gitu agar supaya lebih tertarik. Bagaimana jika perempuan tadi itu memakainya di luar? Seperti indal ajnabi, meskipun pakaian harir tadi itu misalkan hitam,
tidak mulfit lin nadhar atau bagaimana, atau haram jika di situ nanti ada unsur ketertarikan dari pihak ajnabi kepada itu perempuan? Ya, Mas, ini sudah terjawab kan tadi itu. Untuk suami, tazayyunnya perempuan untuk suami ya memang matlub. Tapi kalau tazayyunnya untuk ajanib, walaupun tanpa harir pun ya tidak boleh, haram. Termasuk itu tabarruj. Berarti tabarruj masih muskilah itu. Kalau dia tazayyunnya untuk suami ya halal, ya matlub, malah dianjurkan kalau begitu. Nah, kalau dia paesnya ada di luar untuk supaya diperhatikan sama orang, ya itulah haramnya, bukan karena isti'malul harirnya, tapi tabarrujnya. Nah, babnya lain. Ada yang lain? Hanya tasabuh rijal bin nisa. Ini sebatas mana? Tasabuh rijal bin nisa. Ini sebatas mana harumnya? Masih ukuran tasabuh lelaki dengan perempuan. Ya, kalau memang al-ghalib dipakai perempuan kemudian pakai lelaki, ya haram. Sesuatu yang biasa digunakan untuk perempuan kemudian lelaki memakainya. Celana dua-duanya. Celana sebenarnya enggak, bukan pakaian khusus lelaki itu. Malah ada hadis itu, rahimallahul mutasarwilat minan nisa. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan pakai celana, bukan celana jin cuma. Jadi tetap pakai gamis, di dalamnya pakai itu. Karena apa? Lebih hati-hati untuk sater. Dikhawatirkan ada angin yang menyingkap atau apa, atau jatuh misalnya, pakai celana. Malah dianjurkan itu. Ya lipstik, misalnya lipstikan. Biasa pakai perempuan, pakai laki. Tasabuh. Termasuk wedaan. Iya sih, kadang-kadang kemanten diwedai. Lipstik bisa. Masuk. Lipstik. Seumpama seorang istri memakai sutra yang ya sutra murni, lalu atau mungkin pakaiannya ada di tempat tidur, kita tidur di atasnya, kan tadi kan iftiros kan tidak boleh, haram, Beb. Oh, kita tidur di atasnya atau gimana, itu gimana, Beb? Pakaian bajunya istri di atas tempat tidur, kita tidur di atasnya itu. Iftiras ya, sama iftiras itu. Iya, ditumpuk pakainya istri buat bantal, bodoh aja. Nah, kalau memang misalnya hanya kau diktok ya tidak apa-apa. Nah, kalau memang dibuat untuk lemek tempat tidur ya jangan. Kalau pakaian digunakan perempuan, harir, laki masuk di dalamnya, haram juga. Ada. Wa yahrum ala rajul an-nawm fi namusiyatil harir walau ma'al mar'ah wa kadzalika dukhuluhu ma'a fi thawbil harir alladhi talbasuhu. Bi khilaf idza ala 'alaiha min ghairi dukhulin. Ya itu boleh. Fala yahrum. Perempuan pakai sutra, dia ya istimta ya. Nah itu enggak iftiras, Beb. Enggak kan, tujuannya bukan sutranya, apa itu tujuannya sutranya kan, enggak kan. Iftiras itu ya untuk duduk atau iftiras itu untuk tidur begitu. Karena kalau menempel aja enggak ada masalah gitu loh. Kalau itu digunakan untuk tidurnya atau digunakan untuk duduknya itu tidak boleh. Udah cukup ya, baca tafsir. Bismillah.